Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya boleh lihat tangan yang menikmati kebaikan Tuhan ya. Kasih tepuk tangan yang paling baik sepertinya Bapak Ibu Saudara buat Tuhan Allah kita. Yang menyapa juga saudara yang mengikuti ibadah online. Mari bersama-sama dari tempat di mana kita berada.
Kita menikmati kebaikan Tuhan melalui setiap ucapan syukur kita. Firman Tuhan berkata, ibadah bila disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Lebih dari setiap keuntungan yang akan kita dapatkan karena kita percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama datang apapun keadaan kita. Limpah dan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih buat sepanjang minggu penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Dan hari ini kami ada jadi bukti bahwa anugerah Tuhan menyertai setiap kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau nikmati setiap kebaikan-Mu di rumah ini Tuhan. Kami tahu ada kemurahan Tuhan yang tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mari sekali lagi katakan ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Kami katakan Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan ajar kami. Ajar kami. Kami naikkan pujian ini jadi doa kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam ya Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Dengan segenap hati katakan mulialah
Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi nyatakan mulialah Engkau namamu Tuhan, dan ajaib jalan bimbing kami di setiap waktu. Katakan besar setiamu Tuhan, agunglah karya. Kami katakan Tuhan Yesus kami bersyukur padamu. Mari lebih lagi nyatakan, oh mulialah namamu. Kami angkat kedua tangan kami pagi ini Tuhan. Ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami katakan Yesus, Yesus kami bersyukur padamu. Mari bawa sembahmu pagi hari ini. Kami katakan Engkau sungguh baik, penyertaan-Mu, kasih setiamu, bimbing, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Selamanya Engkau kami tinggikan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya, mulia namamu, besar setiamu. Yesus kami muliakan, kami tinggikan, dengan syukur kami, dengan sembah kami. Kami mau muliakan Engkau pagi hari ini Tuhan, karena semuanya dari-Mu, semua datang daripadamu. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari terima ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Segenap hati kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan
bawa sembah kami pagi hari ini Tuhan. Dengan jujur kami katakan bahwa Kau baik, Kau yang memimpin setiap kami Tuhan. Sempurna anugerah-Mu, sempurna bimbingan-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Mari dengan bahasa-Mu yang sederhana senangkan Tuhan pagi hari ini. Sebab Kau layak terima sembah, sebab Kau layak terima syukur. Oh Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Makasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dengan segenap hatimu katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin. Kami nyatakan Tuhan, oh Tuhan, pimpin langkahku setiap. Mari bangkit berdiri bersama-sama, sembah Dia dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Tuhan besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Ya Tuhan, oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan pagi hari ini, berjalanlah denganku. Mari angkat kedua tanganmu. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini pernyataan kami Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan dan berjalanlah denganku. Kau yang menanti-nantikan Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling baik. Kami mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sepakat sama-sama katakan. Lebih keras lagi katakan amin. Dan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, biar pujian dan penyembahan lebih keras dari setiap masalah keadaan kita, amin. Sebelum kita bersama-sama menyembah Tuhan, saudara boleh lihat kanan kiri saudara. Jumpai kasih salam, happy Sunday, selamat beribadah bersama-sama. Mari bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Seberapa dari saudara yang siap meninggi-ninggikan nama di atas segala nama? Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling baik. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Mari katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyatakan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang percaya sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami bernyanyi memuji Engkau. Mari bertepuk tangan sama-sama. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Mari sorakan bersama-sama segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, amin. Karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, katakan mari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, Bechus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biar tempat ini dipenuhi dengan sorak-sorai, hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali bersama-sama angkat suaramu, katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku angkat suara dan bernyanyi, Tuhan. Mari nyatakan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Oh yang bersukacita karena Tuhan, nyatakan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari bertepuk tangan di atas kepala serentak bersama-sama, meninggikan nama Tuhan Allah kita. Engkau yang paling besar Tuhan.
mau terus bersorak-sorai bagi namamu. Mari katakan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, nyala semua memujimu. Sekali lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kami katakan Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, sampai seluruh bumi menyembah Kau, memujimu. Gereja Tuhan merayakan setiap kebaikan Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Saya percaya enggak setiap kita dari tempat ini dalam keadaan baik, tapi percaya waktu saudara memutuskan kebaikan Tuhan ada iman percaya. Waktu kita datang menyembah Tuhan ada kebaikan Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup kita yang percaya. Katakan amin. Mari sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Aku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya sorakan yeay. Mari nyanyikan pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Katakan ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, katakan sebab Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan sebab Dia baik, sambil bertepuk tangan sama-sama. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya nyatakan, oh, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan kasih setianya, kasih setia, amin. Kasih setianya kekal selamanya. Kami bersyukur dan bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Yang sepakat dan percaya sorangan sama-sama, amin.
Orang yang mengalami kebaikan Tuhan mestinya kasih tepuk tangan gak setengah-setengah buat Tuhan Allah kita. Come on, kita kasih tepuk tangan buat nama di atas segala nama Tuhan yang menjagai kami dengan sempurna. Terima kasih kau begitu baik bagi kami Tuhan. Dan kau layak terima pujian dan penyembahan yang terbaik dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur, bersama-sama nyatakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar Kau jadi satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan kami Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku tiada Tuhan selain Engkau. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan yang membuktikan kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Akan kami naikkan pujian ini dari dalam hati kami. Menyenangkan Tuhan. Mari bersama-sama katakan Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. oh Tuhan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi nyatakan satu-satunya, satu-satunya yang kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Tiada yang seperti-Mu, Kekuatan, ya sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku pernyataan kami pagi ini Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Oh yang percaya nyatakan Tuhan memberkati,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Satu-satunya, satu-satunya yang percaya Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, ya Tuhan, ku andalkan satu-satunya yang percaya Engkau Tuhan memberkati. Tuhan, katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Syukur, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hari-hari ini kami isi Tuhan dengan firman yang kekal. Supaya suatu hari kami berjumpa dengan Tuhan. Biar firman-Mu itu sendiri Tuhan yang akan membuat kami hari ini maupun yang akan datang sampai di kekekalan. Itu terus Tuhan akan ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk Tuhan supaya memberikan hikmat kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Engkau memberikan penghiburan bagi mereka yang susah. Engkau memberikan Tuhan kekuatan bagi mereka yang lemah. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita langsung saja firman Tuhan. Kita temanya beriman, berakar, dan menang. Beriman, berakar, dan menang. Orang yang beriman itu, saudara, pasti dia namanya ya punya karakter, ya dia pasti juga menang. Sebab itu mari kita lihat, saudara, di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 9. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi jangan bergeser. Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Jadi orang yang beriman itu harus berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Jadi bukan hanya berakar, harus dibangun. Hendaklah kamu bertambah teguh. Jadi tidak boleh semakin lemah dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Pandangannya, way of life-nya dunia, pengetahuan motivasi dunia, yaitu ada sekarang motivator, saudara, itu ada mengandung pandangan-pandangan hidup dari masing-masing orang, bukan firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Roh-roh dunia tadi saya katakan itu, saudara, tadi yang dikatakan motivator itu dia bisa memotivasi saudara untuk bekerja, cari uang dan sebagainya. Tetapi memotivasi kita, bukan saudara menggerakkan melalui Roh Kudus dalam hati kita. Dan tidak memberikan kepada kita satu jaminan, tidak memberikan kepada kita satu pengharapan. Dan kita mengandalkan kekuatan kita terus tanpa mengandalkan Tuhan. Ini berbahaya. Berbahaya, tetapi tidak menurut Kristus. Nah ini loh saudara, jadi saya senang Pak dengar ini, semangat. Itu kekuatanmu yang dibangun. Jadi bukan kekuatan Tuhan.
Akhirnya lama-lama kita mengandalkan sains pikiran kita, ide kita, kekuatan kita. Bukan lagi bertumpu kepada firman Allah. Kita mencari orang-orang yang bisa memberi kepada kita saudara motivasi-motivasi. Akhirnya motivasinya bermacam-macam. Baik dalam pekerjaan mungkin yang lain, tetapi tidaklah saudara seperti Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saudara, kita lihat ini sangat penting sekali. Orang yang beriman itu saudara harus dia berakar. Orang beriman itu kalau nggak berakar nggak mungkin. Kemana dia berimannya? Kepada Kristus, saudara. Nah, bagaimana supaya iman itu tumbuh? Membaca firman Kristus dan melakukan firman Kristus. Membaca itu bertumbuh, saudara. Tetapi ketika kita melakukan ajaran Yesus, itulah sesungguhnya pertumbuhan yang benar. Bukan sekedar pertumbuhan menurut saudara pengetahuan kita, tetapi pertumbuhan menurut kelakuan hidup kita. Hidup kita sepenuhnya. Nah, kalau kita bicara tentang berakar, saudara, kita lihat pohon, ini ada tanaman ya. Tanaman ini palsu-palsu, saudara. Kalau tanaman palsu nggak usah disiram. Dia akan tetap hijau terus. Padahal nggak punya akar dia, saudara. Tetapi tidak hidup. Tidak mengeluarkan oksigen. Tidak bertumbuh. Tidak berbuah. Tetap kelihatan segar, hijau terus. Sebab itu kerap kali kita juga sama. Kelihatannya kita di gereja tetap segar, senyum, mantap, tenang. Tapi tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Karena apa, saudara? Kita tidak membutuhkan firman, cuma butuhnya cari teman di gereja. Cari teman, cari jodoh di gereja. Lah, cari koneksi, saudara, di gereja. Di gereja itu cari Tuhan. Setelah cari Tuhan, saudara, 2 jam, kita selebihnya 22 jam, silakan cari di luar apa yang saudara mau. Tetapi Tuhan akan menyertai saudara. Jangan di gereja yang 2 jam saudara pergunakan untuk mencari yang tadi saya katakan itu. Wah Pak, kalau gitu saya nanti enggak dapat ini, enggak dapat koneksi, nanti enggak dapat teman, enggak dapat promosi, enggak dapat jodoh. Itu berbahaya, saudara. Karena itu kita itu mulai ke arah ke sana gereja ini. Kalau kita tidak diingatkan, jodoh berkat itu datang juga dari Tuhan. Jadi 2 jam, saudara ke tempat yang capek, mungkin yang sulit, yang jauh, jangan mikir cari apa-apa. Cari Tuhan aja 2 jam. Nanti selebihnya 6 hari, ya lebih. 22 jam, bahkan ada yang lebih. Itu sudah saudara terserah. Jangan sampai 2 jam hal yang luar biasa di gereja ini diganti untuk mencari hal yang tertentu. Sehingga kita kelihatannya segar tapi tidak berakar, tidak butuh firman, tidak butuh air, tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak mengeluarkan oksigen. Bayangkan kalau di dunia ini, di jalanan ini kalau nggak ada pohon, oksigen itu berkurang. Banyaknya pohon itu saudara yang hidup, dia itu bisa menghisap racun-racunnya, maksudnya CO2-nya yang punyanya mobil-mobil itu. Nah kalau nggak ada pohon, ini udara ini saudara, dengan polusi ini kita lebih sulit lagi. Polusi lebih berat lagi. Begitu pagi hari dia mengeluarkan oksigen, saudara, dia ambil CO2-nya itu, racun itu. Jadi di sini juga sama, saudara. Kita itu mengeluarkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Menjadi berkat. Bahkan segala persoalan teman-teman kita, ayo kita doakan. Bukan kita ikut campur. Bukan ikut menanggung, kita doakan. Makanya setiap orang itu harus bergerak. Ada teman susah, didatengin. Didoakan, bukan ikut campur ya. Bukan ingin tahu benar salahnya. Gak ada benar, gak ada salah, sulit ditemukan. Yang penting datengin, dihibur, didoakan, kasih firman, selesai.
dan setiap hari mengeluarkan buah-buah yang baik, itu pertumbuhan yang bagus. Jangan suruh jadi Kristen yang kelihatannya gagah. Seperti pohon-pohon ini gagah. Nggak perlu disiram, Pak. Nggak perlu doa puasa, Pak. Nggak perlu baca firman yang hebat-hebat. Nggak perlu. Kami tetap segar. Hati-hati saudara. Berarti saudara kita nggak punya akar. Atau akarnya palsu. Yang nggak bisa ngisep air. Jangan sampai iman kita seperti itu. Iman yang tidak bertumbuh. Makanya temanya saudara, iman itu menjadikan Kristus diam di dalam hati kita. Iman. Jangan sampai iman saudara di gereja terutama mikirnya yang lain-lain. Harusnya di gereja iman saudara itu harus kembali ke tempat yang tepat. Yaitu menjadikan Kristus diam di dalam hati kita. Bukan menjadikan sesuatu. Aku di gereja mau ini. Aku di gereja ke sana mau ini. Aku di gereja sini mau ini. Tidak bisa. Dimanapun juga iman harus kembali kepada Kristus. Itu iman yang sesungguhnya. Tidak mudah, ini akhir zaman. Dikatakan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Anggap 50% orang yang di Kristen ini akan tertinggal. Dan dianiaya. Dan dikatakan suami akan terangkat atau istri akan terangkat. Karena satu diranjang, satu diangkat, satu ditinggal. Jadi tidak jaminan suami istri dua-dua bisa diangkat. Padahal dua-dua satu rumah, satu gereja. Tapi mungkin yang satu saudara tidak bertumbuh, yang satu bertumbuh. Makanya kita harus introspeksi diri. Kalau istri kita nggak bertumbuh, kita bertumbuh. Kita harus bawa istri kita, doakan supaya ikut bertumbuh. Jangan terus kita ikut yang nggak bertumbuh. Karena 2 jam saudara di gereja itu untuk apa? Di gereja itu saudara untuk mengisi seperti handphone saudara. Kalau handphone kita mau berangkat, kita nggak lupa untuk ngecas. Karena di situ ada semua rekening kita, ada semua pekerjaan kita. Nah kita cas saudara. Nah demikian juga kita di gereja, ayo 2 jam ini jangan main-main. Kita tidak suka senang-senang kita di gereja. Karena di gereja itu adalah satu bentuk tanggung jawab. Bukan suka-suka saya. Senang-senang saya ini rumahnya Tuhan saudara. Amin. Jadi saya ingatkan saudara ini kita sudah tambah hari tambah mendekati kedatangan Tuhan. Dunia semakin tidak karuan semuanya. Kesusahan ada, kesulitan begitu banyak, betul ya? Ketakutan begitu banyak. Makanya saudara dikatakan Roh Kudus itu penghibur kita. Kenapa penghibur? Karena banyak susahnya. Roh Kudus penolong. Kenapa? Karena kita banyak masalah perlu ditolong. Amin. Nah dikatakan juga saudara ketakutan. Karena dunia ini penuh ketakutan. Makanya dia yang tinggal di dalam hati kita. Supaya hati kita jangan takut tapi melimpah dengan ucapan syukur. Duka cita. Di dunia ini tidak ada orang suka cita terus. Banyak duka citanya. Dapat pacar duka cita. Ya saudara, sukacitanya ada, duka cita banyak. Kawin banyak duka cita juga. Sukacitanya juga ada. Punya anak banyak duka cita. Kalau sakit ini itu. Nah Roh Kudus itu yang akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Makanya saudara tidak ada satupun orang yang tidak perlu dihibur. Setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya problem. Saya juga punya. Sekian banyak gereja, sekian banyak jemaat. Setiap hari ada yang sakit, ada yang masalah, ada yang ini, ada yang ulang tahun, ada yang pesta, saudara. Nah bayangkan, kita mau diundang pesta, kita lihat ada yang susah. Banyak seperti hari ini juga kita lihat, tiba-tiba pagi ini, bisa kita lihat saudara kita, mertuanya dipanggil Tuhan. Ya pasti kita juga turut saudara, merasa kehilangan. Sebab itu kita perlu dihiburkan. Makanya suatu hari ketika saya banyak persoalan, gak mungkin orang gak punya persoalan. Sehingga saya tulis syair di dalam lagu saya. Roh Kudus penghibur. Itu kalau nyanyikan bisa itu. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab engkau
ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Setiap kali saudara, saya punya masalah, saya bergumam nyanyi sendiri. Waduh, banyak masalah. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Itu membuat saya kekuatan. Langsung hilang semua persoalannya. Ketakutan, ku tak takut sebab engkau ada di dalamku. Saya susah, akan duka cita akan dirubah menjadi sukacita. Itu refnya, saudara. Setiap kali punya persoalan, setiap kali di mana saja, saya walaupun tidak bisa nyanyi langsung di muka orang, saya bergumam sendiri. Langsung ada satu kekuatan. Itu yang saya alami, makanya saudara, hari-hari seperti ini, kalau kita nggak berakar, nggak mampu. Ketika kita berakar dan kita ingat, nyanyi aja dengan firman-firman yang ada di syair itu. Kita tiba-tiba ada kekuatan. Karena kita seperti berakar kepada Tuhan. Kita nggak cari hiburan dari dunia. Maka saudara, hari-hari ini kalau kita susah, terus kita itu mencari hiburan dunia, mencari teman, nyalakan orang lain, berarti kita tidak berakar kepada Kristus Yesus. Kita lihat Efesus pasal 3 ayat 17, ini intinya dari tema bulanan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi oleh imanmu Kristus itu diam di dalam hatimu. Sehingga iman ini saudara jangan sampai membuat dunia itu diam di dalam hati kita. Karena sekarang banyak di mana-mana kita punya iman, padahal kita kuatkan iman kita. Apa yang mau diambil? Dunia. Saudara, kesenangan. Sehingga imannya itu mengangkut dunia di dalam hatinya. Saudara, ke dalam hatinya. Seharusnya imannya ini menjadikan Kristus diam di dalam hati kita. Kita nggak sadar loh. Apa yang saudara dengar khotbah kesaksian. Nah kalau saudara lihat khotbah dan kesaksian mungkin yang menjurus dunia. Atau kita berpikir dunia itu akan membawa saudara iman kita mengangkut semua dunia. Dan dimasukkan di dalam hati kita. Terus kita itu tanpa sadar, oh aku percaya Tuhan akan berkati aku akan punya ini, aku ada. Saudara pikirannya memang ada Tuhan. Tetapi yang diangkut itu dunia di dalam hatinya. Harusnya kita harus berpikir bagaimana Tuhan boleh diam di dalam hati kita. Sehingga 2 jam di gereja itu, ayo saudara, bina teguhkan imanmu. Untuk menjadikan Kristus diam di dalam hatimu. Kita lihat dulu, Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa kita minta apa saja? Karena Kristus sudah mendiami hati kita. Tapi kalau Kristus tidak mendiami hati kita, iman kita akan meminta dunia itu masuk. Makanya di hari-hari terakhir banyak orang berkata, Tuhan aku sudah mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Tuhan katakan, enyalah kamu sekali membuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Loh padahal ada. Karena imannya cuma mengangkut mujizat. Imannya cuma mengangkut atraksi karunia-karunia. Imannya tidak menjadikan Kristus itu, saudara, diam di dalam hatinya. Ini persoalan kecil, ya saudara, menurut kita sepertinya kecil, tetapi berakibat fatal. Makanya jangan menganggap remeh urusan ini. Sepertinya sederhana, tetapi dampaknya cukup besar.
Kita lihat hal yang kedua dari bacaan Kolose ini. Beriman itu berarti harus berkarakter. Beriman itu harus berkarakter. Saudara. Nah, banyak orang beriman tapi tidak punya karakter. Contohnya orang beriman yang berkarakter itu sabar. Punya pengharapan. Saudara, teguh kuat, dari goncangan. Ya, tidak gampang marah. Bisa menguasai diri. Tidak emosi, itu orang beriman. Nah, kalau saudara tidak punya karakter, orang beriman, waduh bahaya. Apa yang terjadi sekarang ini, saudara? Yang saudara lihat di berita-berita. Hanya karena tidak ada penguasaan diri. Hanya karena emosi, mungkin juga karena iri atau saudara cemburu. Gitu loh. Itu menimbulkan persoalan besar. Termasuk bagi pendeta dan orang-orang besar. Nah, orang besar itu mungkin diangkat. Tapi belum tentu saudara dia punya karakter orang besar. Kemampuannya orang besar. Pandangannya, keberaniannya orang besar. Tapi belum tentu karakternya sebagai orang besar. Dasarnya enggak kuat. Makanya begitu dia naik tinggi, jatuhnya cepat. Hanya cuma karena emosi. Hanya karena enggak menguasai diri. Saudara, ini contoh yang ada sekarang. Kurang apa orang itu? Betul enggak saudara? Kurang apa? Untuk mencapai situ enggak gampang. Hanya cuma karena enggak penguasaan diri menurut saya. Saudara, kurang sabar. Mungkin emosi tinggi. Dan mungkin kita katakan sebagian ya mungkin karena iri atau cemburu. Kesederhana tapi berikibat fatal. Saudara 20 tahun menanti karir hebat. Kerja keras, capek, bina, cari motivator. Wah semuanya. 20 tahun dan capek tinggi. Runtuhnya cepat. Karena tidak ada karakter. Bayangin buat apa? Punya kedudukan atau kita punya tingkat yang hebat. Semua punya. Tapi tiba-tiba runtuh seperti itu. Ya runtuh hilang gak apa-apa. Nyangkut, betul gak saudara? Jadi masalah. Berkatnya banyak tapi hilang. Bukan hanya hilang, dia jadi masalah juga. Pentingnya orang beriman itu harus punya karakter. Makanya saudara, iman itu bahasa Inggrisnya apa? Faith. Betul kan? Faith. Tetapi saudara kalau lihat Galatia 5 ayat 22. Disebut faithful itu kesetiaan. Pak itu kan hampir sama. Bahasa Inggris itu ngambil dari bahasa Yunani. Karena iman bahasa Yunani itu pistis, kata benda. Kemudian Galatia 5 ayat 22 mengambil kata pistis tapi dirubah menjadi pistos, kesetiaan. Artinya di sini orang yang beriman itu punya karakter setia. Amin. Kalau nggak punya karakter, itu imannya gede, iman dunia. Loh Pak, iman dunia pakai nama Yesus, ngusir setan Pak, itu untuk dunia, untuk atraksi. Bukan untuk mengisi di dalamnya. Kita harus mengisi, saudara, yang ada di dalam hati kita. Karena dunia ini mengisi juga berita ketakutan, berita-berita sesuatu yang membuat kita ambisi, emosi dan sebagainya. Makanya kadang-kadang saya nyanyikan seperti itu. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Aku tidak takut sebab Engkau ada dalam diriku. Roh Kudus ada di sini. Itu mengingatkan saya. Ketika ada masalah, ketika orang berkata ini, itu, saudara. Yang membuat kita nggak sabar, nggak punya pengharapan. Begitu nyanyi itu kita nggak sendiri. Ya ini saudara boleh praktekkan, kalau saudara mau itu sudah saya praktekkan berbulan-bulan. Makanya kemudian saya tuliskan di dalam satu syair. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bukan kekuatan saya. Bukan iman saya kepada hal tertentu. Tapi iman saya kepada Kristus. Katakan amin dulu. Kita lihat dulu Roma 8 ayat 28. Jadi beriman harus berkarakter ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Turut bekerja. Berarti kalau turut bekerja kita harus kerja juga kan. Nah kalau kita nggak kerja berarti Allah nggak turut bekerja dong. Dikatakan Allah turut bekerja berarti orang yang malas, orang yang pasif, orang yang diam nggak bisa. Allah turut bekerja. Berarti kita harus bekerja baru Allah turut bekerja.
Apa? Bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti kalau kita kerja sesuatu yang jelek, Allah nggak turut bekerja. Betul ya? Saya ingin saudara ngerampok, nipu, mau bunuh orang. Mama gitu saudara. Allah nggak turut bekerja. Saya memukul orang, saya ngerampok. Allah terus ngomong gini, kamu ngerampok, saya tambahi supaya bunuh. Nggak mungkin. Makanya pikiran kita, saudara, pekerjaan kita, jangan pikiran dan pekerjaan yang salah. Harus pekerjaan pikiran yang baik, mendatangkan kebaikan. Begitu kita mau kerja untuk baik untuk keluarga saya mau kerja nih. Uangnya nanti untuk ke night club. Allah nggak turut bekerja. Loh Pak kok diberkati, setan yang turut bekerja. Supaya rumah tangga hancur. Gitu. Tetapi kalau kita sudah bekerja yang demi kebaikan, Allah turut bekerja. Makanya Tuhan kan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kalau kita balas jahat, walaupun kita nggak jahat, dikerjai jahat terus kita balas jahat, Allah nggak turut bantu. Ya urusanmu sendiri. Tapi kalau engkau mengampuni, Allah turut bekerja, mendatangkan bara api di atas kepalanya. Katakan amin dulu saudara. Ini sederhana tapi saya ingatkan saudara. Kenapa firman-firman begitu kok rasanya aduh ya jangan kamu membalas. Beri kesempatan kepada Tuhan. Aduh gak tahan. Ini pelajaran kuno saudara. Sampai orang gak mau semua. Ini benar. Gitu loh. Ini benar. Makanya hari-hari seperti ini saudara. Jangan suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita harus belajar. Membalas dengan segala kebaikan. Dan mulai kita berpikir sekarang. Perencanaan kita harus baik. Kerjaan kita harus baik. Pasti Allah turut bekerja. Kalau kita berpikir berencana yang baik, Allah turut membantunya. Kalau terus kita bekerja sungguh-sungguh dengan hati yang baik, Allah turut bekerja. Tapi kalau kita berencana yang jahat, Allah mundur, setan masuk. Lu kok bisa Pak? Saul, roh Allah meninggalkan, roh setan masuk. Berarti ada roh Allah Saul itu dulu, betul gak? Dikatakan maka roh Allah meninggalkan Saul, berarti pernah ada di situ. Karena apa? Karena dia berpikir buruk terus. Iri sama Daud, ingin membunuh Daud padahal itu menantunya sendiri. Tidak mau kalah saudara, tidak menguasai diri, tidak mengucap syukur. Belajarlah kita hari-hari ini mengucap syukur. Coba saudara lihat kalau kita melihat Kain dan Habel. Kain itu sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Tapi Kain iri karena Habel diterima dia enggak. Dia panas hati, dia emosi, tidak menguasai diri. Dia bunuh Habel, adiknya sendiri. Hanya cuma gara-gara persembahan. Bukan duniawi ini. Untuk mempersembahkan kepada Tuhan aja bisa membunuh. Makanya di gereja enggak kaget kalau persaingan itu. Yang satu diangkat, yang satu mau jatuhkan. Ini bahaya. Kalau satu diangkat, yang satu mendukung. Kalau menjatuhkan berarti setan masuk. Paham saudara? Kalau kita mendukung walaupun kita nggak terlalu senang orang itu, berarti Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja berarti pekerjaan kita, usaha kita, rohani kita akan tumbuh. Tetapi kalau kita nggak turut bekerja, kita mau menjatuhkan, akar pahit akan masuk. Jadi di gereja itu saudara, kesempatan itu besar. Tetapi kerap kali kesempatan itu hilang. Karena kita nggak dapatkan pelajaran seperti ini. Kita cuma tahu iman kita. Begitu orang lebih kaya, kita sikat, kita iri, kita gosipin. Orang diangkat, kita iri, kita gosipin. Kita ini kayak Kain jadian. Makanya Tuhan katakan sudah, hari ini kita mesti berubah. Amin. Pikirkan yang baik, yang suci, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu pun kadang-kadang setan masuk, betul nggak saudara? Tapi kalau kita nggak melatih pikiran kita dan perbuatan kita yang baik, tambah parah kita. Saya, saudara, push up itu harus push up itu. Ya kita kan sudah nggak bisa ke mana gym, pindah sana, pindah sini, saudara. Saya lihat teman-teman yang sebaya saya, jalannya sudah berat ini. Naik di pesawat sudah berat, bawa nggak kuat. Saya masih kuat bawa, kadang-kadang apalagi naik pesawat di Indonesia itu latihan lutut. Tidak ada garbarata kita suruh jalan bawah, naik lagi, turun lagi naik bis. Apa ini?
Hanya sudah tinggal cuma 2 meter loh saudara. Ya saya pikir ya inilah latihan lutut benar saudara. Dan tidak sedikit, saya kan selalu bawa koper. Karena kan saya mesti turun, mesti jemput, mesti cepat lari. Jadi gak nunggu Bekasi bawa, ya saya jalan. Tidak mau kalah sama anak muda saudara. Karena saya mudah-mudahan aja. Nah, saya push up saudara. Saya selama 2 bulan ini sudah gak push up, rasanya capek. Begitu mulai push up, turun kekuatannya. Dulu sampai 2-3 kali push up dengan jumlah sekian, saya tidak boleh katakan jumlah. Nanti saudara ketawa. Nah ini sudah ketawa toh. Betul ini sudah ketawa, padahal belum tahu jumlahnya. Jumlahnya 50, nggak ketawa kan? Nah, iya dah. Nah, nggak percaya mulai menanti dah, saudara. Turun, menurun. Tapi mulai kemarin dulu saya coba mulai. Jalan pagi saya push up saudara. Setelah saya push up, karena teman saya yang dari satu gereja di gereja lain, kota lain. Pak Fengki, ini dari gereja latihan ini Pak. Apa namanya itu perlombaan. Seperti anak Yes zaman berapa itu? 2 tahun lalu. Gitu. Perlombaan push up semuanya. Pak Fengki ikut dong. Waduh, saya disuruh ikut dulu, anak muda saya ikut saudara. Cuma ya nggak ikut kejuaraan, cuma ikut push upnya. Dihitung, di video gini ikut, renang saya ikut saudara. Ngangkat pull up saya ikut juga gitu loh. Kalau saya kasih jumlahnya, saudara pasti ketawa lagi. Nggak berani ketawa kan? Akhirnya begini, teman-teman berkata, Pak, 7 menit itu, 7 menit pecah rekor 240 push up. Bapak bisa. Waduh, saya belum pernah coba. Rasanya sulit, benar saudara. 1 kali push up aja, ngos-ngosan. Tapi tadi pagi saya coba, karena sudah 3 hari saya latihan. Tapi saya cobanya cuma 2 menit saja saudara. Ya 2 menit setengah lah. Tapi kalau tambah terus tambah tidak kuat pasti dong. Kan tambah lemah. Jadi saya mau cari salahnya. Kalau kita lari pertama saudara. Orang kalau lari atau renang pertama jangan ngotot. Kalau ngotot tenaga habis. Terus gak kuat. Jadi yang pertama mesti santai. Setelah 2 kali baru mulai ngotot. Nah tadi saya coba saudara. Agak ngotot gitu. Saya dalam 2,5 menit 3 kali push up. Jumlahnya saya gak usah cerita. Tapi belum mencapai sasaran dan itu rasanya sulit. Saya mungkin nggak ngomong bisa juara, tetapi itu memacu saya untuk melatih saya supaya saya tetap kuat dan sehat. Amin. Walaupun saya nggak mungkin mencapai angka itu, tapi saya ikut latihan, bukan untuk menang. Demikian di gereja juga sama. Walaupun saudara bukan seorang pendeta, bukan seorang pekerja, saudara akan mencapai seperti itu bukan ingin menjadi pendeta, bukan sebagai pemenang, tetapi saudara ingin melatih iman saudara. Amin. Saya pakai stopwatch tadi. Wih berat juga. Sorry, dari sebentar lagi udah 20 detik mulai lagi. Waduh rasanya berat saudara. Tapi minimal saya tetap berusaha. Amin. Kita nggak perlu juara-juara, nggak perlu hebat-hebatan. Tetapi yang pasti, ayo kita berusaha yang terbaik. Kalau kita berusaha terbaik, Allah akan turut bekerja. Tapi kalau kita mau berusaha, saudara, untuk menjatuhkan yang lain, Allah nggak turut bekerja. Oleh karena itu, saudara, makanya dalam gereja ini, kita ini mau nggak mau kita harus dilatih iman kita. Pertandingan iman, jangan main-main. Semua masuk dalam perlombaan, pertandingan. Itu sudah ulang-ulang dikatakan. Yang terdahulu menjadi terbelakang. Hati-hati saudara. Mari kita ini berlomba-lomba lah. Bukan untuk menang tetapi kita saudara meningkatkan. Walaupun dalam usia yang cukup ini. Tapi minimal kita tetap menjaga saudara. Ya iman atmosfer kita, karakter kita, rohani kita, kekuatan kita menurun pun kita harus jangan sampai drastis begitu. Hal ketiga, mempertahankan kemenangan. Oh ini penting saudara. Mempertahankan kemenangan. Jadi beriman itu saudara kita harus tahu orang beriman itu jangan sampai saudara tidak berakar. Dan orang beriman itu harus punya karakter juga. Dan orang beriman itu pasti menang. Nah bagaimana mempertahankan kemenangan ini? Karena Tuhan berkata bahwa kita lebih dari pemenang, lebih dari menang. Nah kita ini sudah lebih dari menang karena Tuhan sudah taruh kita lebih dari menang. Nah kita mempertahankan ini yang nggak main-main. Saudara bukan untuk menang karena saudara sudah statusnya lebih dari menang.
Lah untuk mempertahankan ini loh, posisi ini tidak gampang. Allah mengangkat saudara naik ke atas. Lah bagaimana saudara tetap di posisi yang luar biasa ini? Jangan turun, saudara. Karena Allah itu Tuhan yang terlalu baik. Kita lihat dulu, Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah. Dalam hidup biar bisa. Kepada malaikat, wah luar biasa. Serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, saudara. Wah, aku diberkati. Aku ini ikut Tuhan doa 1 kali dapat ini. Oh itu bolehlah. Tapi jangan sampai terusan seperti itu. Hati-hati, saudara. Terlalu banyak saudara ditawari kiri kanan untuk mencapai seperti itu. Beribadah, saudara. Merendahkan diri sepertinya seperti itu. Oh saya kalau berdoa merendahkan diri. Saya nggak perlu ngajari saudara. Dulu sebelum saya berdoa itu dari dulu. Waktu anak saya masih kecil. Kalau saya berdoa itu lutut saya tekuk begini. Terus badan saya tempelkan di tanah. Tangan tuh naik ke atas. Anak saya ikut. Mau saya lagi cari foto-fotonya saudara. Gitu loh. Terus kemudian 3 tahun yang lampau, 4 tahun yang lampau, saya doanya cuma duduk. Akibatnya, saudara, di ini pinggul saya, ya daerah pantat sini, sakit. Kalau sakit tuh ngilunya luar biasa. Duduk sakit, berdiri sakit, tidur sakit. Lebih sakit dari sakit gigi, saudara. Luar biasa, saya naik pesawat itu sampai goyak gitu. Udah gak bisa. Mau berdiri mana bisa. Apalagi kalau kursinya lubang ke belakang gitu saudara. Enggak tahan karena dia nahan semua. Kekuatan saya ditumpukan di sini. Harusnya mesti dibagi dengan paha kan. Jadi mesti lurus gitu loh. Nah, ini saya. Akhirnya saudara saya kembali lagi berdoanya berlutut. Gitu loh. Sakit berlutut. Saya berlutut itu ya saya tekuk lutut saya. Badan saya selonjorkan di tanah. Tangannya saya ke atas. Luar biasa sekali. Gitu loh. Enggak sampai sebulan sembuh saudara. Sembuh. Kenapa? Karena kita merendahkan diri. Allah mengangkat kita. Kadang-kadang kita bangun tidur kita capek ya. Tuhan tolonglah kami semuanya. Kami percaya semuanya Tuhan tolong. Ngomongnya enak. Saya kadang-kadang juga kaget ya teman-teman. Ya pendeta lain bukan di best. Waktu duduk sama saya minum kopi. Dia main gini. Oh ya bagus. Oh sebentar ada telepon. Halo ya kenapa? Ini ada masalah Pak. Pendeta doakan. Oke tutup mata kamu sekarang. Haleluya. Tutup kakinya gini saudara. Oh Tuhan kiranya kamu berkati dia. Waduh saya pikir gini gimana. Gak sadar dia waktu doa ini. Bukan berarti tidak menghormati Tuhan. Kebiasaan itu yang tidak dilatih. Hatinya mungkin hormat Tuhan. Tapi kebiasaan hidupnya gak dilatih. Kita harus melatih. Kita pasti hati kita hormat sama Tuhan lah. Cuma sikap gestur tubuh kita yang tidak dilatih. Sehingga kita mau seenaknya sendiri kepada Tuhan itu berbahaya. Makanya saudara dikatakan mempertahankan kemenangan ini banyak. Saya akhiri aja nanti kan kita ada ibadah kedua. Jadi begini, saya kasih contoh sederhana. Nanti saya terangkan juga yang kedua. Kalau ada 2 orang di gereja. Salah satu ketua. Ya mungkin seperti saya, satu bawahan atau jemaat. Anggap aja contoh begitulah gampang. Nah yang pemimpinnya ini suka bully. Terus ngomongnya kasar, saudara. Bentak-bentak. Gak menjadi contoh. Gak memperhatikan. Pak tolong doakan muka seperti kamu mau didoakan apa. Mungkin contoh gitu saudara. Ini orang sampai sakit hati toh. Gitu loh. Contoh-contoh seperti ini saudara. Akhirnya saya mau tanya saudara. Ini orang jadi kecewa kan? Kok Tuhan kok gini, pemimpin kok begitu. Enggak ke gereja dia. Saya mau tanya yang salah siapa? Yang salah pasti pemimpin itu kan. Hidupnya enggak bagus. Dia yang salah. Yang rugi siapa? Yang rugi yang baik. Enggak ke gereja. Yang jahat masih di gereja, masih bisa kesempatan bertobat. Nah yang baik ini saudara yang rugi. Nggak jahat tapi mundur ke gereja, kecewa, kerpait. Nah
ini di gereja banyak orang yang baik-baik itu rugi. Sudah banyak contoh, banyak sekali, gak usah di ngomong. Persentase terlalu banyak di semua gereja, termasuk kita punya. Yang rugi itu banyak, gak sadar. Aku mulai sekarang gak ikut komsel, aku sekarang gak ikut ibadah Pak, aku sekarang gak ikut doa Pak, saya gak ikut misi Pak, saya gak ikut pelayanan Pak, saya sekarang gak ikut aktif di gereja Pak. Kenapa? Itu Pak, ini, itu. Yang rugi siapa Bapak? Iya Pak, ya cepat balik. Makanya Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Ini kamu dijahatin orang, kamu balas. Balasnya kepada Tuhan lagi. Oh ini sederhana, saya katakan hari ini sederhana Bapak Ibu. Tetapi ini jarang diungkit. Dan itu penyakit kita kronis hari ini. Gitu loh. Makanya Tuhan berkata apa? Kasihlah musuhmu. Betul gak saudara? Supaya kita tidak punya akar pahit. Diganggu terus kita tantang di gereja. Loh kamu kok gak mundur? Gak kecewa, itu kurang ajar pemimpinmu. Buat apa aku mundur karena aku rugi. Bener kan? Ya ini memang aku harus hadapin gini, ya sudah. Kan ini latihan untuk membalas, nah, untuk melatih hati saya. Apakah saya itu selalu ingin orang berbuat baik kepada saya? Apakah saya harus berpikir bahwa saya harus berbuat baik kepada orang lain? Selama ini aku di gereja, aku hanya berpikir orang harus berbuat baik pada aku. Padahal ajaran gereja, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Diam semua ini. Ya aman. Ya mari kita bangkit berdiri, kita berdoalah. Haleluya, puji Tuhan. Biar hari ini saudara kita diperlengkapi dengan hal yang sederhana. Biar saudara iman kita menjadikan Kristus diam di dalam hati kita. Biar supaya kita ini bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Dengan limpah ucapan syukur. Orang yang beriman itu pasti berakar. Pasti bertumbuh dan berbuah. Pasti punya manfaat. Jangan sampai menjadi orang yang tidak berakar seperti tanaman palsu. Yang kelihatannya segar terus. Tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berbuah, segar terus. Tapi tidak pernah memberikan oksigen dan sebagainya kehidupan. Sebab itu saudara, orang beriman itu harus punya berkarakter. Karakter setia, rendah hati, sabar, tenang, kuasai diri. Jangan emosi, jangan iri. Coba lihat saudara, begitu banyak contoh. Orang yang ada di atas yang mengejar karir selama puluhan tahun. Di atas baru ngejar berapa tahun. Hancur lebur semuanya. Karena karakternya tidak ada. Tuhan memberi kepada kita karunia-karunia yang hebat. Tapi karakter kita tidak pernah bertumbuh. Sebab itu karunia akan menghancurkan kita juga. Karena karakter kita tidak kuat menampung hal seperti itu. Biar hari ini juga saudara, kemenanganmu jangan digagalkan oleh orang lain. Engkau lebih dari menang, engkau sudah di gereja. Jangan mundur karena apapun juga. Orang mundur pasti punya alasan. Alasannya kecewa, sakit hati. Mungkin dia benar, mungkin dia salah. Tapi yang pasti dia yang rugi. Kemenangannya telah digagalkan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Sebab itu hari ini, kuatkanlah hatimu. Pelajari pelajaran ini. Kita berdoa dulu. Kau memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darahmu. Kau sucikan setiap kami untuk layak masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami serahkan segala persoalan kami, masalah kami di dalam tangan Tuhan. Kami mulai hari ini Tuhan, kami ingin menyatu dengan Tuhan. Berpikiran dengan pikiran Tuhan, berperasaan-perasaan Tuhan. Karena hati kami dilimpahi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap orang layak menerima ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani. Berjalan dan kumul dalam sesat, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya
kasih setiamu Tuhan. Mulia pengorbananmu Tuhan. Darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Berjalan bergumul dalam sesat, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan semakin berdarah. Kasih setiamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Ini waktunya sudah sangat-sangat singkat sekali. Kalau kita tidak memulai sekarang untuk mengubah, kita akan terlambat. Kesempatan besar akan terlewatkan. Kita akan menyanyiakan 2 jam ibadah kita hanya karena perasaan suka-suka kita, bukan satu bentuk tanggung jawab mencari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipertekan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Biar pujian memujikan pujian, sementara yang lain boleh menyembah kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya. karyamu Tuhan. Glory, syukur, syukur. Karena Glory, pengorbananmu syukur. kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat Terima tangan, kasih. ucap syukur. Terima kasih Glory, haleluya, Tuhan. haleluya.
Buatan kau, apapun yang kau buat, karyamu, kasihmu mendebus hidup kami, mendebus dosa kami. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Kasih. Basuhlah hati kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya hati ini penuh dengan firman Tuhan, sehingga hati ini menjadi rumah Tuhan dan Kau tinggal di dalamnya. Biar iman kami hanya tertuju Engkau Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber berkat, itu diam di dalam hati kami. Sehingga iman kami tidak kami pakai untuk menjadikan dunia diam di dalam hati kami. Buat kami sadar 2 jam ibadah adalah mencari dan mempersembahkan waktu dan hidup kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harus di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami semua sampai kepada anak cucu kami. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan memberkati dan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, arogan, sibuk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 4, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita. Bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menjadikan rumah bagi kita. Sehingga kita punya keselamatan yang kekal. Dan Dia akan datang menjemput kita yang dewasa, bijaksana, serta yang kudus. Dan Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan dan Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.